Pertama tentu saya mau cek dulu kalau suara saya didengar teman-teman. Moderator bisa pastikan dengar Kalau suara saya. saya dengar, tapi memang nggak terlalu keras, Pastor. Iya, iya. Saya berusaha bisa bisa kedengaran. Lalu yang kedua, terima kasih atas kepercayaan dari teman-teman di Gotaus atas kesempatan bersama bermenung, tapi juga kesempatan untuk menumbuhkan lagi semangat kita dalam mendukung pembinaan dan pembentukan calon-calon imam di keuskupan kita. Saya sendiri, nama saya Pastor Bonifacius Boro bin Ola, lengkapnya. Sering dipanggil Pastor Bone, tapi kalau di rumah lebih banyak dikenal dengan Sius. Jadi kalau orang ke rumah saya dan cari Pastor Bone mungkin tidak ketemu. Jadi perlu familiar juga dengan nama di rumah supaya boleh dapat diketahui. Saya masuk seminari di sini tahun 98. Lalu seluruh proses tahun 2007 saya dikabiskan dan tugas pertama saya di Pondok Emmaus. Saya 2007 sebagai staf di sini. Sesudah itu saya pindah ke De La Salle untuk pendampingan mahasiswa selama kurang lebih 6 tahun dan tugas belajar di Manila, Filipina selama kurang lebih 5 tahun. Saya baru kembali 2019 bekerja di Seminari Tinggi Hati Kudus Pineleng dan Desember kemarin diminta untuk membantu calon-calon imam di tahun rohani Pondok Emmaus. Jadi untuk kedua kalinya saya kembali ke Pondok Emmaus, tapi untuk kesekian kalinya mengalami Pondok Emmaus. Jadi ini tentu bukan kebetulan, ada dalam rencana Tuhan, ada dalam apa yang Tuhan nyatakan bagi kita yang sering kita kenal sebagai berkat, cinta kasih, dan kelimpahan rahmat Tuhan. Jadi itu mungkin sedikit introduksi dari saya. Dan malam hari ini saya akan bicara tentang kasih yang saya ungkapkan lewat tema. Nanti langsung ya. Sorboni, kalau boleh lebih keras sedikit, itu suara. Ya, ya. Ya, ya, terima kasih. Sekarang bisa? Bisa, tapi memang mesti keras sedikit. Saya cek apakah audio saya bunyi atau enggak ini. Bentar ya. Teman-teman peserta kalau yang tidak dapat dengar, bilang deh. Iya, iya. Lewat chat, karena ini admin so apa orang. So kasih mute. Oke. Nanti bisa sampaikan ke saya, moderator ya, kalau tidak kedengaran. Baik. Jadi malam hari ini saya mau bicara tentang semangat memberi, tapi yang dilandasi oleh kasih. Nah, teks yang saya ambil untuk permenungan kita, itu diambil dari 1 Yohanes 4:16. Itu teks yang kita akan jadikan bahan refleksi kita. Saya bacakan untuk kita dari 1 Yohanes bab 4 ayatnya yang ke-16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, dia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Nah, berbicara tentang kasih, ada ungkapan yang bagus, yaitu we can give without love, but we cannot love without giving. Kita bisa memberi tanpa cinta, ya, tapi kita tidak bisa mencintai tanpa memberi. Nah, karena itu saya ingat saya punya buku doa yang sudah agak tua,
Ini mungkin umurnya sudah sekitar mau 30-an tahun. Salah satu kutipannya yang bagus, saya suka bacakan untuk kita. Dia bilang begini, maafin dalam bahasa Inggris, tapi nanti kita terjemahkan. We have to think of our needs on earth, but we must not forget God who has given us life and to whom we shall return after death. Life is short and death is sure. Many things are useful, but it is only God that really matters. Dengan kata lain dia bilang bahwa kita harus berpikir tentang apa yang kita butuhkan di atas dunia ini. Tapi kita tidak boleh lupa tentang Tuhan yang memberi kita hidup dan yang kepadanya kita semua akan kembali. Banyak hal berguna dalam hidup, tetapi hanya Tuhanlah yang paling utama. Karena itu, saya ingin mengembalikan semangat kita, semangat berbagi, semangat sharing, terutama untuk pembinaan di tempat ini kepada fondasinya, kepada dasarnya, yaitu kasih Allah. Berikut Jordan tambah. Cinta Allah. Karena itu malam ini saya ingin bicara tentang begitu banyak rahmat, tetapi ada rahmat-rahmat utama yang perlu kita syukuri, yang kiranya bisa menjadi semangat, kiranya bisa menjadi inspirasi, kiranya bisa menjadi daya dorong dan daya gerak dalam diri setiap kita, terutama saudara dan saudariku yang merelakan diri menjadi bagian dari gerakan orang tua asuh untuk lembaga-lembaga pembinaan. Baik, saya mulai dengan kata God is love. Tuhan adalah cinta. Dan cinta Tuhan itu merubah banyak hal. Merubah boleh dikatakan segala hal. Merubah cara kita hidup. Merubah cara kita bertindak dan beraktivitas. Bahkan dikatakan merubah cara kita mati. Merubah cara kita meninggal. Orang-orang yang hidup dalam cinta Tuhan, dia akan mengalami perubahan dalam hidupnya. Dia akan mengalami perubahan dalam cara bersikap dan bertindak. Bahkan dia sendiri mengalami perubahan dalam menghadapi aktivitas. Dan inilah yang kita butuh. Inilah yang kita harapkan menjadi semangat dasar gerakan orang tua asuh ini. Bahwa kita menempatkan tindakan kita dalam tindakan cinta yang mengubah. Cinta yang membaharui, cinta Allah yang menjadikan kita semua hidup. Nah, mari kita coba renungkan pertama beberapa hal yang luar biasa Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Saya mulai dengan gift yang Tuhan berikan. Gift yang pertama itu adalah gift of work. Ya. Kita semua bisa bekerja, kita semua bisa melakukan sesuatu yang menghasilkan karena Tuhan memberi kita rahmat itu. Tetapi rahmat itu bisa jalan karena Tuhan menghadirkan apa yang kita sebut usaha. Tuhan menghadirkan kemampuan kita untuk berusaha. Tuhan menghadirkan kemampuan kita untuk sabar dalam tantangan. Tuhan menghadirkan macam-macam kualitas yang membuat usaha-usaha kita, kerja-kerja kita berbuah. Tanpa itu, tanpa cinta Tuhan di dalam itu, saya rasa sia-sia. Apapun yang kita kerjakan. Pastor Boni, bisa share screen materinya? Saya kerja dari laptop. Nanti saya share karena versinya versi masih belum bisa dibuat menjadi PowerPoint. Ada masalah. Saya coba dari kemarin. Oke. Lanjut. Berbeda. Saya akan coba dan saya share nanti sesudah rekoleksi ya. Karena masih saya perbaiki. Oke, terima kasih. Tapi pasti sekarang. Dan karunia itulah yang akan menjadikan kita bekerja dengan benar.
ada ungkapan yang bagus. Uang sebenarnya hanya sarana, ya, bukan tujuan. Karena kalau uang yang menjadi tujuan, maka pekerjaan kita sebenarnya pekerjaan yang tidak dilandasi oleh rahmat yang Tuhan hadirkan, tapi dilandaskan oleh motivasi-motivasi pribadi. Dan itu bisa merusak fondasi, merusak prinsip-prinsip yang Tuhan tanamkan dalam diri. Jadi karunia bekerja itu karunia dari Tuhan. Mari kita lihat itu sebagai rahmat. Tetapi dikatakan bahwa karunia terbesar, kekayaan terbesar kita itu bukan apa yang kita hasilkan lewat kerja. Ya. Bukan apa yang kita hasilkan lewat, katakanlah, melakukan sesuatu yang ditandai dengan besar. Tetapi dikatakan karunia terbesar adalah friendship. Karunia terbesar adalah satu, melihat yang lain sebagai teman, sebagai sahabat. Ya. Dalam persahabatan kita belajar bersama-sama melewati berbagai tantangan hidup. Dalam persahabatan kita belajar bersama bagaimana bertumbuh dalam berbagai luka yang kita alami dalam perjalanan hidup. Dan inilah kekayaan yang sebenarnya. Saya secara pribadi mengharapkan bahwa Gotaus tidak hanya menghadirkan hal-hal yang dibutuhkan, menghadirkan sarana, mungkin uang, mungkin barang, tapi juga menghadirkan persahabatan, menghadirkan kebersamaan di mana anak-anak asuh kita bisa bertumbuh dan melewati hal-hal sulit, tapi juga melewati luka-luka dan beban berat yang mereka alami dalam perjalanan panggilan. Ya. Saya terus terang bahwa mungkin dalam belajar, dalam studi mereka mengalami kesulitan, tapi mereka juga punya luka-luka yang mungkin tidak hanya selesai dengan memberi sumbangan. Ya. Mereka juga punya hal-hal yang perlu disembuhkan. Dan tentu ini bisa juga lewat persahabatan antara saudara-saudariku di Gotaus, tapi juga anak-anak juga. Mereka kadang-kadang tidak hanya butuh bisa makan dan bisa hidup, tapi mereka butuh juga orang-orang yang mendengar. Dalam praktek pembinaan itu biasa dibilang kita mau menyembuhkan calon-calon kita dari luka-luka yang dibuat oleh orang-orang yang terluka. Siapa orang-orang terluka? Tentu mungkin dari keluarga, dari kita mau mereka disembuhkan. Cara menyembuhkan tidak lain cara Yesus sendiri, menjadikan mereka sahabat-sahabat. Dan saya kira ini pemberian yang terbesar, pemberian yang lebih besar daripada mungkin rutin membawakan sumbangan dan sebagainya. Ya, saya harap itu menjadi spirit kita dalam karya-karya Gotaus. Yang berikut, karunia yang mungkin tidak diduga oleh kita semua, karunia problem, masalah. Nah, kenapa pastor bilang karunia masalah? Ya, masalah itu dihadirkan untuk mengajarkan kita bagaimana mengambil sikap yang benar. Tanpa masalah, kita tidak pernah belajar. Jadi kalau ada problem di dalam Gotaus, kalau ada situasi sulit di dalam Gotaus, jangan kemudian melihat bahwa kita tidak punya masa depan. Tapi justru ini kesempatan untuk adjustment, untuk kita belajar mengambil sikap yang tepat. Bahkan dibilang begini, problem justru paling tepat mengajarkan kita untuk tidak buat masalah lagi. Jadi kita belajar learn by mistake. Ya. Mungkin dalam perjalanan, dalam gerakan-gerakan kita mengalami bentrokan, kesulitan, hambatan. Nah, mudah-mudahan ini tidak dilihat sebagai ya jalan akhir dari karya misi dan semangat. Tapi ini justru menjadi pembelajaran. Tentu tidak mudah untuk memberikan sumbangsi karya bagi karya-karya pembinaan. Mungkin banyak yang melihat, oke, tahapan-tahapan dilewati oleh para frater yang bisa terus, yang tidak bisa tereliminasi. Tapi bagi saya,
yang sekian tahun bekerja di dunia pembinaan, hal pembinaan tidak semudah itu, ya, dan tidak sesederhana itu. Ada begitu banyak problem, kompleksitas yang membutuhkan begitu banyak tangan yang bisa membantu. Dan ini tentu dalam konteks menikmati, memahami karunia masalah, kita juga tetap semangat karena masalah mengajarkan kita sesuatu. Nah, saya kira mudah-mudahan rekoleksi ini tidak membawa masalah baru. Yang berikut, nah saya kira ini bagus, karena Gotaus adalah gerakan orang tua. Kata ini mengambil organisasi yang paling dasar dalam kehidupan, yaitu keluarga. Nah, saya mau bilang ini, every family, no matter how dysfunctional, has value. Jadi setiap keluarga, tidak peduli seberapa rumit, seberapa kompleks kesulitan hidupnya, tetap memiliki nilai. Dan nilai itulah yang penting bagi karya-karya keberhasilan berikut. Kita kadang-kadang membatasi, ya, keluarga mengambil peran karena mungkin penilaian-penilaian kita hanya pada fungsinya. Ketika fungsinya disfungsi, kita kemudian merasa mereka tidak bisa. Tapi tidak, ya. Ada banyak hal yang bisa kita dapatkan dari situasi-situasi. Karena itu, yang mau saya bilang bahwa selain karunia mampu bekerja, karunia persahabatan, problem, karunia paling besar dan utama lagi adalah keluarga. Gotaus tidak perlu takut, tidak perlu malu menjadi bagian dari karya pembinaan, walaupun ya, kita mungkin memiliki hal-hal yang seperti yang saya bilang tadi. Problem dalam keluarga, situasi-situasi sulit, ketidaknyamanan, mudah-mudahan ini semua diambil sebagai sebuah kesempatan untuk tetap melihat Tuhan bekerja dalam diri kita semua. Dan itulah yang saya kira akan menjadi kekuatan. Kita tidak bisa saja menunjukkan keluarga yang bagus, keluarga yang berkualitas kepada para frater, ya, kepada para seminaris. Mereka punya gambaran nanti satu model saja. Mereka bingung ketika melihat ada keluarga bermasalah. Mereka tidak punya kreativitas ketika melihat ada keluarga-keluarga problematik. Karena sejak mereka dibina, yang ada cuma bagus saja. Dan mereka merasa bahwa yang bagus-bagus saja itulah yang bisa berkontribusi untuk gereja. Yang bisa hadir untuk gereja. Dan menjadi orang yang juga turut mengadili mereka yang disfungsional. Tapi saya kira Tuhan tidak buat hal yang sama. Karena itu, mari, dalam gerakan orang tua asuh ini juga jangan kita lihat keluarga ini fungsional, keluarga ini disfungsional, jadi tidak boleh. Hadirkan mereka. Biarkan seminaris, biarkan mereka melihat realitas umat kita. Yang dalam berbagai kesulitan tetap mau berbagi nilai, berbagi sesuatu. Itu gift yang berikut. Saya tidak tahu sudah keberapa, mudah-mudahan masih ingat. Baik, saya lanjutkan. Nah, sesudah yang serius, ini gift yang paling bagus. Gift apa? Gift untuk kemampuan bisa tertawa. Mungkin terasa aneh, kenapa pastor bicara kemampuan tertawa? Ya, dia bilang begini, tertawa itu obat jiwa. Ya. Jadi kalau orang-orang Gotaus tidak mampu tertawa lagi, terlalu serius, karena tema yang diberikan adalah bagaimana berpikir tetap bisa memberi di masa pandemi, bisa stres semua kita. Tapi jangan lupa, pandemi sekalipun, sulit sekalipun, tertawa adalah obat jiwa. Orang-orang Gotaus harus sehat secara jiwanya. Ya, jangan sakit duluan sebelum memberi. Begitu. Nah, bagus tadi sesi introduksi, ada begitu banyak tertawa, ada begitu banyak sapaan satu dengan yang lain bahwa ternyata kita semua masih sehat. Nah, sekalipun pandemi. Jangan sampai kita berhenti tertawa.
Apalagi kalau hidup ini sudah kehilangan kemampuan untuk itu, nah itu bisa repot. Nah, karena itu mari kita juga menikmati karunia ini. Sebelum ketawa dilarang, mari kita ketawa. Itu kata Warkop dulu. Ya. Mari kita bergembira, kita ketawa, kita berekspresi, kita mampu melihat gairah, kita mampu tetap melihat sukacita yang dihadirkan lewat gerakan-gerakan kita. Jangan kemudian semua jadi lelah. Habis kunjungan gue tahu di tempat tertentu, pulang semua langsung ya kelelahan. Nah ini bahaya. Ya. Makin banyak lelahnya, makin tidak semangat kita. Yang berikut saya mau bicara tentang gift yang lain, yaitu selain ketawa, kita juga diberi gift untuk bermimpi. Bayangkan kalau orang nggak bisa bermimpi. Nah, karena itu hadirkan juga mimpi-mimpi indah, mimpi-mimpi besar untuk karya-karya kita. Karena itu karunia. Jangan takut untuk memimpikan sesuatu. Dan ada ungkapan yang sangat bagus. Mimpi yang paling bagus adalah mimpi yang terjadi di saat kita belum tertidur. Jadi bermimpilah selagi kita masih terbangun. Supaya mimpi itu membuat kita mau kejar dan mewujudkan. Karena mimpi di saat tidur itu hilang sesudah kita bangun. Jadi kau tahu harus berani bermimpi, tapi kalau boleh berpesan jangan mimpi di waktu tidur. Karena bangun hilang. Tapi mimpilah di saat kita belum tertidur. Dan mudah-mudahan mimpi-mimpi itu akan dibantu dengan rahmat Tuhan sehingga kita bisa mewujudkan. Nah, dari semua gift-gift tadi kita mengerti bahwa ternyata Tuhan mencintai kita dengan cara yang sederhana. Tuhan mencintai kita sehabis-habisnya dengan cara yang bisa kita nikmati. Tuhan mencintai kita dengan cara memberikan kita kemampuan bekerja. Tuhan mencintai kita dengan cara memberi kita kemampuan membangun persahabatan. Tuhan mencintai kita dengan cara menghadirkan keluarga. Menghadirkan kemampuan untuk bersuka cita, bergembira, tertawa. Tapi pada saat yang sama juga menghadirkan mimpi-mimpi indah masa depan. Tetapi Tuhan puncaki semua ini dengan ungkapan ini. Semua itu tidak akan pernah berguna. Semua itu tidak akan bermanfaat. Cinta itu akan tinggal sesuatu yang mati kalau dia tidak terungkap lewat pelayanan kepada orang lain. Lewat apa yang disebut giving. Kita kerja, kita berusaha, tapi tidak untuk giving, maka itu akan memakan diri kita sendiri. Kita kumpul semua banyak dan kita tergoda untuk buat kejahatan. Tapi ketika itu di-giving, di-share, dibagikan, orang yang kita bagikan ya menjadi bahagia dan kita pun mengalami satu yang luar biasa dalam hati. Kalau kita membangun persahabatan dengan diri sendiri, itu kita egois. Ya. Tetapi bangun persahabatan dengan orang lain, kita menjadi kaya. Kita menjadi terbantu. Dan inilah yang ingin diwujudkan. Kita membangun juga keluarga. Ya. Kalau kita punya ideal sendiri tentang keluarga, maka keluarga itu akan terpecah belah karena begitu banyak gagasan. Ya, masing-masing punya keinginan mewujudkan keluarga seperti apa. Tapi ketika orang bisa life giving, memberi hidup, maka keluarga itu pelan-pelan mengalami sebuah perubahan. Mungkin awalnya disfungsional, ya, tapi nilai saling memberi lama-lama akan membuat keluarga menjadi kuat. Kemudian, kalau kita tertawa untuk diri sendiri, maka mungkin kita dianggap gila. Ya. Kita dianggap tidak waras. Tapi ketika kita senyum dan tertawa bersama, maka orang tahu ada kegembiraan di sana. Maka orang tahu ada sukacita di sana.
maka orang tahu ada sesuatu yang luar biasa terjadi di sana. Tapi kalau tertawa sendiri, tidak diberikan, tidak di-share tertawa itu, maka mungkin tempat kita mungkin di RSJ atau bisa. Tapi karena kita tertawa bersama, kita bersuka cita bersama, maka orang tahu bahwa ada rahmat yang sedang bekerja. Ada sesuatu yang sedang bertumbuh. Karena demikian, orang akan datang dan bergabung untuk tertawa bersama kita. Juga mimpi. Kalau kita simpan sendiri mimpi-mimpi kita, maka saya rasa akan sulit juga terwujud. Tapi kalau kita share mimpi-mimpi kita, menjadi mimpi bersama, menjadi tujuan bersama, maka pekerjaan seberat apapun, saya kira bisa kita tanggung. Tema yang saya anggap cukup berat, dan masih menjadi perdebatan begitu banyak orang, di tengah krisis akibat pandemi, menjadi sebuah tema yang bisa kita gumuli bersama. Kalau kita punya mimpi bersama untuk melewati. Tentu ini semua bisa hidup kalau ada yang disebut giving. Sesuatu yang keluar dari diri. Inilah yang menjadi kita punya semangat. Tetapi nasihat yang baik untuk kita. Giving tidak akan pernah bisa dibuat kalau orang tidak punya hati yang mampu untuk mengalami apa yang disebut bersyukur. Saya tidak pernah akan membayangkan orang bisa memberi kalau orang itu tidak punya kebiasaan bersyukur dalam hidup. No. Ya. Karena itu bersyukur adalah kunci untuk punya semangat memberi. Kalau kita tidak pernah bersyukur, maka kita akan menunda-nunda saatnya untuk memberi. Sayang, kalau yang kita tunda itu ya, tidak mau kompromi dengan usia hidup kita. Kita tunda, saya memberi tapi nanti. Tapi ketika maut menjemput dan kita belum sempat memberi, maka saya kira sia-sia juga. Jadi ketika kita bisa bersyukur, ketika kita hidup dengan rasa berterima kasih pada Tuhan, maka memberi itu akan menjadi ringan. Karunia-karunia Tuhan akan menjadi pohon yang berbuah, melimpah. Disinilah letak tantangan untuk kita. Disinilah letak kemampuan kita untuk tetap bekerja dengan tuntunan roh. Ya. Untuk tetap bekerja dengan bantuan Tuhan sendiri. Kau tahu tidak akan mampu buat apa-apa tanpa campur tangan Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan. Tanpa Dia yang kita panggil sebagai Allah yang adalah kasih. Kau tahu tinggal nama kau tahu. Tapi karena Dia yang adalah kasih, yang memberi begitu banyak karunia dalam hidup kita, bahkan karunia terbesar adalah karunia Roh Kudus yang mengajar dan menuntun kita, saya yakin kau tahu akan tetap menjadi kembang indah di taman panggilan. Karena Dia akan memberi keindahan, memberi hal yang akan merubah suasana dari mungkin buruk menjadi bagus, dari tak berpengharapan menjadi berpengharapan. Inilah yang saya harapkan menjadi sebuah inspirasi. Tapi bukan saja sekedar inspirasi, tetapi sesuatu yang mampu mendorong dan menjadikan kita semua berbuat sesuatu untuk gereja. Last but not the least, ya. Love is the greatest treasure. We gain it by giving it away. Jadi, cinta adalah harta karun yang terbesar. Kita akan memiliki itu dengan cara membagikannya. Karena itu, saya bilang tidak ada cinta tanpa memberi. Cinta adalah harta karun terbesar dalam hidup kita. Dan kita tidak akan pernah mendapatkan lebih dari cinta itu ketika kita tidak mampu memberikan. Giving it away. Membagikannya.
Semoga apa yang menjadi usaha sumbangsi Gotaus bagi pembinaan, tapi juga mungkin untuk karya-karya lain di keuskupan adalah sebuah cinta yang dibagikan, cinta yang keluar, cinta yang di-share. Dan dengan demikian, percaya sama saya, Tuhan akan terlibat. Tuhan pasti terlibat. Deus Caritas Est. Tapi ada ungkapan yang bagus lagi, Ubi Caritas Deus Ibi Est. Tuhan adalah cinta, tetapi di mana ada cinta, Tuhan hadir. Karena itu Gotaus, jangan lupa, hadirkan pertama-tama cinta. Hadirkan pertama-tama Tuhan. Sisanya Tuhan akan lengkapi, Tuhan akan sempurnakan. Saya sekali lagi merasa bahwa ini kesempatan yang baik untuk membantu kita semua masuk lebih dalam pada sebuah pengalaman pribadi akan Tuhan yang mencintai itu. Karena itu ada cara berdoa yang bagus saya mungkin share kepada kita malam untuk mengalami Tuhan yang mencintai itu ya. Jadi ada kurang lebih 4 tahap dalam berdoa. Dan tahap yang paling tinggi adalah tahap di mana kita bisa mengalami kita Tuhan. Yang pertama, berdoa di mana saya bicara dan Tuhan mendengar. Nah, itu yang biasa kita buat ya. Orang bicara, Tuhan dengar. Tahap yang kedua, saya mendengar dan Tuhan yang bicara. Walaupun agak sulit, tapi ya ini cara berdoa juga. Jarang terjadi. Kita yang mendengar, Tuhan yang bicara. Cara yang ketiga, cara yang menurut para spiritualis paling efektif untuk mengalami cinta Tuhan adalah kita mendengar dan Tuhan juga mendengar. Apa yang terjadi di sana? Keheningan. Dan keheningan adalah cara yang paling ampuh untuk mengalami Tuhan yang mencintai. Refleksi ini mudah-mudahan menjadi kesempatan kita menemukan keheningan. Gotaus, sekalipun aktif, sekalipun banyak kegiatan, jangan lupa untuk mengambil waktu mengalami keheningan. Mengalami kita mendengar, mengalami Tuhan juga mendengar. Mudah-mudahan semua diberkati, semua diberi rahmat, diberi kekuatan untuk tetap bekerja bagi Tuhan. Saya mungkin mau berbagi ketika serah terima saya mengatakan bahwa saya ingin terus bekerja dan masih mau bekerja sampai Tuhan sendiri meminta saya untuk berhenti bekerja. Mudah-mudahan ini menjadi semangat kita, menjadi motivasi kita, tapi juga menjadi kekuatan spiritual kita. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Saya akhiri sesi saya, mohon maaf kalau tidak jelas. Nanti bahannya saya bisa share, saya bisa kirim kalau sudah diperbaiki dan dibuat available untuk kita semua. God is love and God loves you. Terima kasih. Baik, terima kasih.